Selamat siang trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian pada hari ini tanggal 5 April tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat trader Indonesia, trader market dimanapun berada. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang sangat luar biasa ini. Trader semuanya, seperti biasa kita akan memulai acara analisa trading harian kita ini. Saya akan menyajikan berbagai informasi-informasi terkini seputar dunia trading, informasi-informasi secara fundamental dan diakhiri oleh teknikal. Kita akan menganalisa bersama-sama ya. Jadi prinsipnya saya akan memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan, informasi-informasi yang sangat luar biasa, dan saya berharap semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Oke trader semuanya, tanpa membuang waktu lagi, kita coba masuk langsung ke analisa trading harian kita pada hari ini. Seperti biasa kita akan selalu mulai dari euro angkul dolar. Euro angkul dolar berjuang untuk bisa bertahan di perbatasan. Udah perbatasan aja. 1.1000. Namun tekanan jual yang kuat membuat pasangan mata uang ini turun lebih ke bawah lagi, di bawah 1.1000 ya. Nilai psikologis. Dolar Amerika menguat, terutama terhadap rivalnya dari Eropa karena berita-berita geopolitik ya. Kenapa kemarin menguat? Karena informasi tentang pembunuhan yang dilakukan ya setelah pasukan Rusia meninggalkan Ukraina, banyak mayat-mayat bergelimpangan. Nah, informasi ini di blow up yang menyebabkan sehingga keadaan geopolitik semakin memanas lagi, semakin memanas. Itu sangat wajar, sangat wajar. Di mana ada keadaan geopolitik, di situ dolar akan menguat, emas akan menguat, minyak akan menguat, sangat-sangat wajar. Ya, oke. Pasangan Euro USD telah menyaksikan pertumpahan darah. Pertumpahan darah aja setelah menembus di bawah konsolidasi. Ya, dia kisaran 1.1028 sampai 1.1054. Pada hari Jumat kemarin, aset ini diperkirakan akan melanjutkan pelemahannya, turun lagi di bawah 1.0970, dan saya masih yakin bahwa dia akan turun sedikit lagi, tapi besok dia akan naik lagi. Saya sangat yakin itu. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada informasi negosiator dari Ukraina menyatakan bahwa banyak kemajuan yang bisa mengadakan pertemuan antara Presiden Rusia dan Presiden Ukraina. Ya, meskipun demikian, para investor tetap wait and see, tetap skeptis, dan aset yang sensitif terhadap risiko tertekan makin ke bawah ya, skeptis mereka ya. Amerika ketawa-ketawa aja karena Amerika naik dolarnya. Amerika tidak usah perang, pasok aja alat perlengkapan perangnya, peperangan terjadi, dolar Amerika naik ya, minyak naik. Yang untung siapa? Yang untung Amerika juga trader. Waduh trader, kalau tidak tahu masalah gini, trader kalau tidak paham tentang masalah gini, waduh, trader pensiun kita dari trading. Ini kan masalah sebenarnya paling dasar. Semua ini yang membuat permasalahan ini akhirnya yang memperoleh keuntungan paling besar adalah Amerika alias Uncle Sam. Oke, trader, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke platform kita. Bagaimanakah platform dari trading kita pada hari ini, terutama di dolar Uncle Sam dolar? Kita lihat langsung. Jadi kita lihat langsung trader secara garis besar hari ini ya. Kita bisa lihat sentimen pasar hari ini menyatakan bahwa pergerakannya ini dia agak sedikit bearish ya. Tapi bearishnya masih malu-malu. Ini wajar karena baru mau masuk di pasar Eropa. Belum, nanti setelah masuk pasar Eropa kita lihat arah pergerakannya. Kalau hari ini masih tetap aman, tidak tertutup kemungkinan dia masih bisa berubah menjadi bullish. Tapi kalau menurut prediksi saya, dia masih akan sedikit turun lagi dia. Prediksi saya, dia masih tetap melakukan penurunan, bearish masih memperoleh peluang yang besar pada hari ini ya. Kita coba pindah ke time frame yang pendek. Nah, trader bisa lihat. Trader lihat ya. Nah, rentang harian saya itu dari 1.09565 sampai 1.09823 yang warna merah. Nah, trader lihat ya, kalaupun dia trader lihat setelah dia turun koreksi sedikit, dia turun lagi. Nah, sekarang dia agak sedikit naik ya. Kalau kita lihat di titik pertemuan dari stohastik sini, artinya kan udah perselingkuhan dia, udah berselingkuh dia ini kacau juga nih stohastik nih. Udah selingkuh dia.
artinya kemungkinan besar dia akan naik. Begitupun juga kalau trader lihat di RSI. RSI ini dari oversold, dia udah menembus cakrawala 30 akan sedikit naik. Nah, oleh karena itu kemungkinan besar kalau menurut prediksi saya, kalau memang secara teknikal dan dia masuk di pasar Eropa tidak ada pengaruh news, tidak tertutup kemungkinan dia bisa buy, tidak tertutup kemungkinan dia bisa bullish. Dan kalau seumpamanya dia sampai bullish, saya memprediksikan bahwa ini kita tutup ini dulu ya. Oke. Saya bisa memprediksikan bahwa nah, saya bisa memprediksikan bahwa ini kasih warna hitam aja kali ya. Hitam aja deh. Oke. Nah, saya bisa memprediksikan kalau terjadi bullish ya. Ini kan dia udah naik ya, terutama di time frame pendek ya, satu jam. Itu prediksi saya dia tidak akan naik panjang trader. Dia palingan naik dia cuma sampai di sini. 109774 ya. 109774. Nah, itu menurut prediksi saya ya. Jadi dia sebenarnya tidak terlalu naik panjang ya. Nah, kalau seumpamanya sampai di masuk pasar Eropa, dia masih tetap tidak terlalu dia cuma tertinggi di titik sini. Ya, trader waktu masuk pasar Amerika dia akan turun. Itu aja logikanya. Nanti jam 8:30 malam pas waktu masuk jam pasar Amerika, dia akan kembali turun lagi ke bawah. Oleh karena itu saya bilang bahwa memprediksikan itu menurut analisa saya, kalaupun nanti dia naik ya, pergerakan balik ya. Kalau saya gini, dalam trader banyak ada istilah-istilah pullback lah dan lain-lain ya. Kalau saya malas pakai istilah-istilah kayak gitu karena kebanyakan istilah juga orang nggak paham. Saya pakai istilah yang gampang dicerna oleh trader semuanya. Apalah arti istilah? Kalau saya bilang naik turun kan intinya kan yang penting teknikal. Kita orang teknikal malas sama istilah. Yang penting kita tahu oh iya naik, oh iya turun ya. Jadi gitu ya trader ya. Jadi oleh karena itu saya bilang ya, kalaupun dia akan naik, dia itu akan menyentuh titik tertinggi menurut analisa saya di 1.09774. Dia akan sampai di sini. Nah, itu aja. Setelah itu dia akan balik arah lagi, balik kanan dia. Balik kanan turun ke bawah lagi. Nah, berdasarkan hari analisa setelah sentimen hari ini yang kebanyakannya sell. Bearish ya. Jadi kalau kebanyakannya, ini logika gini aja trader. Ini merah nih ya. Ini merah nih, bearish ya. Dia akan bisa berubah jadi hijau kecuali dia menembus titik hijau ini ya, titik ini ya, titik rentang harian. Oleh karena itu kalau seumpamanya dia tidak menembus rentang harian, kalaupun time frame 1 jam dia naik sampai di sini, dia masih tetap merah juga, sebenarnya masih tetap bearish juga. Oleh karena itu sekarang secara logika, berdasarkan perhitungan logika indikator, udah pasti dia akan naik karena terjadi titik persilangan dan dia udah sampai di titik 30 RSI ya. Oleh karena itu kalaupun dia naik menurut analisa saya sampai titik di sini aja 1.09774, dia akan mencoba untuk terus naik atau dia balik arah. Itu dia trader. Jadi trader harap memperhatikan dengan jelas ya. Trader analisa ulang lagi. Terserah mau pakai indikator apa aja terserah trader. Trader yang lebih tahu kok. Kalau saya pakai gini karena saya paham. Tapi setiap orang kan punya style masing-masing ya. Saya cuma memberikan asumsi berdasarkan asumsi saya dan harus dilengkapi oleh asumsi trader juga. Itulah seorang trader tugasnya seperti kayak gitu. Jangan cuma memperoleh sinyal. Waduh, kalau modal kayak gitu bahaya itu. Waduh. Oke trader, kita lanjut. Selanjutnya trader, kita sekarang lanjut ke pound sterling angkel saham dolar. Kita masuk sekarang ke pound sterling angkel saham dolar. Pound sterling angkel saham dolar melemah ke arah 1.3100 pada jam perdagangan sesi Eropa. Outlook teknikal menunjukkan kecenderungan bearish dalam jangka pendek dan para penjual akan masuk apabila support kunci di 1.3100 gagal menahan penurunan terhadap pound sterling angkel saham dolar. Pound sterling memungkinkan terbebani oleh kinerja kurang baik mata uang seberang. Ada mata uang seberang, maksudnya mata uang euro ya, yang berkinerja buruk menjelang dimulainya kembali pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, sentimen pasar tetap beragam karena para investor mempertimbangkan kemungkinan pengetatan The Fed lebih cepat terhadap kekhawatiran pertumbuhan ekonomi global dan krisis Ukraina yang terus memburuk ya. Kalau krisis terus memburuk, tidak ada pilihan lain, dia jatuh bebas. Ya, itu aja. Oke, kita langsung lanjut. Kita buka di platform. Sekarang kita masuk di platform. Oke, kita lihat.
Oke trader, kita sekarang masuk di platform. Kita bisa lihat di sini bagaimana platform pound sterling angkel saham dolar. Ya, oke. Pound sterling angkel saham dolar secara sentimen hari ini dia akan bullish, hijau, color hijau, bullish dia. Trader bisa lihat dengan jelas ini bullish 100%. Wah, dia udah tembus malah. Saya tadi pagi saya kasih titik rentang harian malah udah ditembus, berarti dia kemungkinan naik terus nih. Kalau dia ini trader lihat ya, ini kan titiknya, ini kan garis ini ya, ini garis apa? Moving average 20 ya. Dia akan berusaha untuk menembus titik moving average 20. Kalau dia menembus titik moving average 20 artinya dia akan berusaha ke titik resisten 1. Oleh karena itu kita coba lihat di time frame 1 jam. Nah, udah tembus dia. Nah, trader bisa lihat ya. Sekarang dia mencoba menembus cakrawala titik rentang harian. Rentang harian saya di 1.31031 sampai 1.31251. Dia udah menembus trader. Nah, secara garis besar kalau dia udah menembus ini dia akan mencoba untuk sampai ke titik resisten 1 di sini. Ya, apakah dia bisa menembus titik resisten 1? Nah, kita bisa lihat aja nanti kalau dia. Cuman saran saya buat trader gini ya. Saran saya buat trader gini trade. Oh, gini trade. Udah main bro aja deh, aku panggilnya gini trade. Nah, jadi gini trade. Nah, jadi kalau dia udah menembus titik ini, kemungkinan besar dia akan menuju ke titik resisten pertama. Tapi trade harus lihat juga trade bahwa dia ini udah sampai ke titik 70 RSI-nya dan dia ini cenderung naik. Trader bisa lihat nih. Trade bisa lihat white trade aja. Nah, ini bisa sampai sini. Jadi kemungkinan besar kalau saya lebih senang biarin dia naik, baru saya tunggu serangan balik mendadak. Oleh karena itu saya akan menggunakan sell limit misalnya. Saya menggunakan sell limit contohnya di sini. Contoh ya. Contoh di situ. Saya menggunakan sell limit di situ. Wah, udah tembus saya. Contohnya atau oke, dia udah penembusan ya. Nah, oke dia atau kita taruhlah di sini, anggaplah sell limit itu akan tembus di sini, contoh di titik resisten ya. Resisten pertama kalau nggak salah ya. Nih, 131314. Nah, saya lebih senang kalau kayak gitu ya saya pakai sell limit di situ dengan asumsi bahwa gini trader, dia udah menembus ini, dia akan balik arah. Dia akan balik arah. Nah, itu dia. Jadi trading di forex ini nggak seperti di binari. Kalau binari itu waktu kita kejar-kejaran. Kalau ini kan santai aja, kita pasang aja pukat harimau di sini. Tembus dia balik arah lagi. Ya kita cuman trader nggak usah banyak-banyak. Kita lihat kalau kita udah terlambat kita jangan kejar, kita tunggu. Ya. Ibaratnya kalau kita naik mobil kalau udah terlambat, masa sih kita mau lari kejar itu mobil? Kita tunggu aja mobil berikutnya. Nah, gitu pun juga dalam trading. Kalau dalam posisi seperti kayak gini logika aja nih, RSI ini udah sampai 70, ya udah kita pasang aja trade di sini. Ya udah balik dia. Langsung balik trader langsung balik. Nah, nanti trader gunakan analisa masing-masing aja ya. Kalau ini aku tipikal orang, aku teknikal ya. Aku orang teknik ya. Jadi aku selalu berpikir cuman berdasarkan teknikal. Otakku ini lebih banyak teknikal, jadi lebih banyak menggunakan logika dalam bertransaksi. Ya. Kalau aku kejar orang, aku kejar gini ngapain? Aku pasang aja di sini, atau kalau lebih kocak lagi misalnya pasang aja di sini. Pasang pending order gitu kan. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi aku lebih banyak main teknikal ya. Orang bilang ya main logika lah. Yang nama trading yang harus pakai logika. Kalau tidak pakai logika nanti terakhir ya bahaya. Akhirnya nanti diserang lagi kan. Padahal sebenarnya ya trading, setiap orang punya gaya trading masing-masing. Dalam dunia trading ini high risk. Ya, high risk. Oleh karena itu gunakan logika dalam bertransaksi, dalam beranalisa. Kalau tidak menggunakan logika, apalagi kalau ikut-ikut sinyal ya bahaya itu. Kita nggak tahu yang kasih sinyal mungkin dia minum vodka atau dia minum bir, ya kita nggak tahu. Sinyalnya baik dia bilang sell, kita nggak tahu. Makanya saya selalu bilang bahwa analisa dan analisa lagi. Saya memberikan informasi, tapi tugas trader adalah menganalisa lagi. Oke, kita lanjut. Selanjutnya trader, kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold trader hari ini? Gold hari ini trader, ya, informasinya adalah gold lebih tinggi selama sesi Amerika pada hari Senin kemarin pada divisi COMEX New York ya exchange. Gold diperdagangkan pada
dia naik ya. Dia diperdagangkan 1 per troy ounce ya, meningkat sebesar 0,48%. Gold kemungkinan akan mendapatkan support pada 1914 dan resisten 1949. Jauh juga nih. Pasar emas bisa fokus lebih banyak terhadap naiknya inflasi dan implikasi terhadap pasar dan ekonomi dunia. Sejarah menunjukkan bahwa inflasi yang problematik adalah faktor bullish bagi harga emas. Kan saya udah bilang, kalau terjadi peperangan, yang paling menguntungkan dan yang paling untung itu Amerika. Kenapa? Dolar naik, emas naik, minyak naik. Trader, Amerika itu pengekspor minyak terbesar di dunia. Nomor 4 emas terbesar di dunia. Yang untung siapa? Yang untung Amerika. Trader, nggak usah dia perang. Aku kalau Amerika berjuang, ngapain aku perang? Aku bikin kacau aja. Nanti kan orang naik harga-harga naik, aku untung di situ. Nggak usah perang. Kalau aku perang, nanti kan aku keluarin dana, nggak usah. Aku bantu aja. Misalnya Biden bilang dia bantu 10 triliun. Oke, dia bantu 10 triliun buat Ukraina. Tapi dia keuntungannya dia dapat 1000 triliun, trader. Contohnya seperti kayak gitu kan. Dia bantu 10 triliun, udah banyak banget sebenarnya keuntungan yang dia dapat itu 1000 triliun. Nah, itu dia. Jadi nggak usah perang. Ya. Masuk aja. Semakin kekacauan, semakin dolar naik, gold naik, minyak naik, ya angkel lah yang paling untung ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya trader, kita sekarang masuk ke gold. Bagaimanakah gold hari ini? Trader, untuk gold hari ini kita lihat di sini. Gold hari ini trader bisa lihat sangat jelas bahwa sentimen hari ini gold lebih banyak ke bearish ya. Kita bisa lihat ke time frame lebih pendek, sudah sangat jelas ini ya trader ya. Dia masih malu-malu nih, terjadi crossing nih. Dia masih malu-malu. Tapi trader lihat ya secara garis besar, trader lihat kalau menurut saya bilang ya, kalau menurut saya kemungkinan besar dia ini akan turun, kemungkinan besar ya. Kalaupun dia agak sedikit naik trader, kalaupun dia naik, dia cuman sampai di poin sini. Dia cuman sampai di 1930. Dia cuman sampai di 1930. Setelah itu dia balik badan, balik kanan lagi. Jadi sekarang ini kita lihat nih, sebenarnya paling logika. Secara teknikal MACD nih udah ininya udah lemah kan, Nah, tendensinya udah lemah nih. Sedikit lagi kan ini osilator. Kalau osilator kan di atas 0 buy, di bawah 0 sell, logikanya gitu. Nah, dia udah menurun nih. Ya, begitupun juga RSI dari atas dia udah menurun nih. Walaupun dia sedikit koreksi buy, tapi menurut prediksi saya, kalaupun dia buy yang paling tertinggi itu sampai di sini trader, 1930. Setelah itu dia turun lagi supaya sinkron dengan tendensi harian pada hari ini. Tendensi harian, kecuali kalau hari ini bom meledak atau perang pecah lagi, nah itu lain lagi, dia bisa berubah arah. Dia bisa berubah arah naik. Hari ini aman-aman aja kan, aman tentram. Kemarin kekacauan apa yang terjadi, Dot? Naik kan goldnya. Ya. Trader lihat ya. Kekacauan kemarin apa yang terjadi? Naik. Nah, sekarang itu nggak ada kekacauan apa-apa, dia turun. Nah, itu dia trader ya. Logika trader, gunakan akal sehat. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Sekarang minyak. Bagaimanakah minyak hari ini? Untuk minyak, harga minyak mentah dunia, trader naik pada perdagangan Selasa pukul 9 pagi. Brent harganya 109,28 per barel, naik 1,63% jika dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Harga minyak naik tajam lebih dari 3% pada akhir perdagangan Senin kemarin ya, Selasa menuju Selasa. Karena investor khawatir tentang pasokan yang lebih ketat karena wacana sanksi baru bagi sektor energi Rusia. Baru wacana aja udah naik trader. Semakin bikin wacana aja semakin naik, yang untung yang punya banyak minyak. Angkel lagi yang untung. Nah, minyak jenis Brent pada hari ini diperkirakan bergerak di kisaran terendah 107 sampai 109. Coba kita lihat. Kita masuk ke Brent. Wah, gap hari ini ya. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat gap. Oke, trader bisa lihat. Nah, ini pergerakannya. Trader bisa lihat pergerakannya ya, masih malu-malu kucing ya, kalaupun dia naik, tapi secara garis besar kalau aku lihat ini dia agak sedikit naik dia ini ya.
Ya, sedikit naik. Kita coba lihat di time frame lebih pendek. Nah, trader bisa lihat di sini. Trader. Nah, oke. Ya. Nah, kalau menurut pandangan saya, oke, dia turun. Dia turun, setelah ini dia agak sedikit kok. Kalau menurut saya setelah ini dia akan naik, trader. Menurut pandangan saya, ya. Tapi kalau sabar. Kalau menurut analisa saya, oke, dia turun ya. Dia turun sampai sini terjadi perpotongan. Perpotongannya itu lebih banyak turun 100 berbanding 20 ya. Oke. Nah, dia agak sedikit naik sih sebenarnya. Dia akan sedikit koreksi naik dulu. Makanya kalau saya bilang dari 108 sampai 110, analisa saya, kalau menurut analisa saya, kalaupun dia naik nanti ya, nah ini sampai di sini nih. 109 lah seperti yang dibilang ya. 109 win-win solution. Nah, 109 ini yang paling tertinggi. Ya. Tapi secara garis besar dia lebih banyak ke bearish, dan kalau bisa dilihat juga di sini, dia kan bermain sekitar ini aja. Apalagi ini udah terjadi titik penurunan, dia agak turun lagi, kalaupun dia turun lagi dia naik lagi. Ini ditunjang juga dengan RSI udah agak sedikit terjadi penurunan. Tapi menurut pandangan saya, kalaupun dia bergerak, dia sideways-nya cuma sekitar sini aja, dan dia tidak bisa turun sampai di bawah 108. Menurut pandangan saya nggak sampai 108. Dia cuma antara 108, 109, 108, 109 untuk sampai 107 di bawah ini menurut saya terlalu jauh malahan kalau menurut saya. Mungkin besok, tapi kalau hari ini enggak ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke analisa yang lain. Kita coba lihat di kripto. Bagaimanakah kripto? Kriptonya paling enak sebenarnya dan paling gampang sebenarnya. Untuk analisa kripto, trader kita bisa lihat bahwa harga Bitcoin dan kripto terlihat mulai melemah. Ya. Berdasarkan data dari Cryptcoin Market Cap, Selasa pagi kripto terbesar Bitcoin melemah 0,37% ya dalam 24 jam terakhir dan 2,8% dalam sepekan. Kita bisa lihat sini bahwa Bitcoin sampai pagi hari dia itu sebesar 46.507.01 ya. Dia setara dengan 666. Wah, angka setan juga nih, 666,8. Angka setan ini nih. Makanya kan mata uang ini nggak tahu aset ini aset setan ya. 6,666. Wah, angka setan deh. Oke, kita lanjut. Trader, kita sekarang masuk ke platform. Kita masuk ke platform ya. Kita masuk ke platform, trader bisa lihat di sini platformnya kripto. Kita lihat Bitcoin. Ya, trader sangat jelas kripto ya. Kemarin dia melemah tapi habis itu dia naik lagi, makanya kemarin saya profit. Karena saya open posisinya saya buy kalau salah kemarin. Nah, dia udah naik dari rentang harian saya itu dari 46 sampai 46.000 aja rentang harian saya. Bisa lihat sini. Nah, rentang harian dari 46088 sampai 46896. Oleh karena itu kalau menurut analisa saya ya, ini sekarang dia udah sampai di titik ini nih ya. Menurut analisa saya sedikit lagi dia belok kanan dia. Agak sedikit terjadi penurunan. Ya, karena kalau kita lihat secara garis besar dia udah sampai ke titik 70, dan memang kalau kita lihat kripto ini udah turun dia nih. Nih kemarin dia turun ya. Dia naik lagi tadi pagi dia naik ya. Nah, oleh karena itu kalau menurut analisa saya ini kripto ini udah saatnya dia turun. Dan kalau menurut prediksi saya dalam minggu ini dia sampai 49 dan 45. 49 menurut saya itu udah terlalu tinggi sebenarnya, 48 win-win solution. Tapi dia kemungkinan besar dia bisa turun sampai ke 45 di sini. Dia akan turun ke 45 di sini. Nah, ini dia ya. Oleh karena itu trader harus bisa lihat bahwa pergerakan kripto ini sampai di sini ya. Trader bisa sangat. Nah, oleh karena itu saya bisa bilang bahwa 45 adalah nilai yang paling maksimal kalau terjadi titik penurunan ya trader ya. Oke trader, kita bisa langsung terus. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya adalah kalender ekonomi. Bagaimanakah kalender ekonomi kita pada hari ini? Kita bisa lihat hari ini kalender ekonomi yang sangat luar biasa dan harus diperhatikan nanti pada pukul 15.30 pound sterling, PMI composite dan indeks manajer pembelian PMI-nya. Nah, dan 21.00 indeks manajer pembelian non faktur ya. Nah, bisa lihat nih, dia kenaikan 56 ke 58 ya. Ya, jadi ini. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kalau seumpamanya dia seperti kayak gini tidak tertutup kemungkinan ya dolar bisa menguat malahan.
dan dia bisa turun terus ke bawah ya. Hari ini. Oleh karena itu kita akan lihat masuk dulu ke pasar Eropa hari ini. Kalau misalnya pasar Eropa hari ini dia bullish, nanti di akhir pasar Amerika dia akan sedikit mengalami penekanan di sana. Dia akan mengalami penekanan di sana. Oleh karena itu tadi waktu saya bilang di Euro USD, nah trader bisa lihat ya di Euro USD dia agak sedikit ini ya, Euro USD kan orang bilang wait and see ya. Oleh karena itu trader harus bisa lihat di sana. Nih saya coba tunjukin lagi apa yang telah saya bilang tadi. Nah, trader bisa lihat kan. Nah, trader bisa lihat nih sudah sangat jelas ya. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan nanti dia agak naik waktu di Euro USD ya. Oleh karena itu kan saya bilang kalaupun dia naik, ini sekarang dia akan naik ya, dia akan naik terus nih. Saya tunggu aja di sini. Kan tapi nanti setelah masuk pasar Eropa, kalaupun dia menembus ini ya nggak terlalu jauh sih, tapi pasar Amerika masuk dia akan turun lagi. Nah, itu analisa saya ya trader ya. Oke, trader. Ini kalender ekonomi. Selanjutnya saya akan sedikit memberikan sedikit masukan terhadap trader. Mana tuh? Nah, ini dia. Trader semuanya. Kalau trader punya waktu dan kesempatan, silakan mendaftarlah bersama kami di website kami. Market mempunyai akun standar tetap ECN syariah dengan deposit minimal $10. Trader bisa merasakan sensasi trading bersama Market. Market berusaha menjadi teman yang sejati buat para trader semuanya. Memberikan yang terbaik buat para trader. Supaya para trader bisa nyaman trading bersama Market. Selain itu juga trader kalau ada waktu dan kesempatan, jangan lupa untuk masuk juga di YouTube punya kami. Setiap hari, ini saya semua di sini nih. Analisa-analisa tiap hari ada. Bisa nonton analisanya. Dan jangan lupa like and subscribe biar channel ini bisa berkembang terus ya. Jangan cuma like dan subscribe afiliator aja, waduh. Yang garing, yang mentah ilmu seperti kayak gini nggak di like. Tapi kalau yang seperti kayak gitu di like, waduh. Mulai sekarang like lah. Market punya YouTube ya, karena di sana ilmunya sangat luar biasa. Kita membahas secara teknikal, kita membahas secara fundamental, kita membahas secara sentimen, bukan cuman buy sell campaign trader. Waduh, bahaya itu, jangan seperti kayak gitu. Oke trader, tinggalkan itu ya. Sekarang kita coba masuk lagi trader, kita coba masuk lagi di sini. Trader bisa lihat bahwa pergerak ada apa lagi ya. Saya coba lihat di sini informasi berikutnya kayaknya nggak ada. Saya coba masuk dulu di sini. Oke trader, kita bisa masuk lagi ya. Sekarang kita coba masuk. Sekarang kita masuk, kita lihat buat trader. Oke trader semuanya, terima kasih atas kesempatan yang telah trader berikan kepada saya membawakan analisa trading harian kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga analisa ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat dan semangat terus. Analisa dan analisa terus. Dan analisa trader adalah yang paling terbaik untuk trader sendiri. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam Rohit Indonesia.